Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, sampai jumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Mari kita belajar kembali. Percayalah, setiap detik yang dihabiskan untuk belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan kita di dunia dan akhirat. Jadi yo, semangat untuk terus belajar. Sebelum saya lanjut, silahkan di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Di video kali ini saya akan bahas tentang kaidah pencacahan. Perlu diingat, materi ini sangat penting untuk dipahami karena materi ini merupakan prasyarat untuk mempelajari materi peluang kejadian. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul tanpa merinci susunannya. Jadi susunannya tanpa harus kita rincikan, tapi kita tentukan jumlahnya ada berapa gitu. Nah, kenapa disebut pencacahan? Karena nanti hasilnya itu merupakan bilangan cacah. Ada beberapa aturan dalam kaidah pencacahan, setidaknya ini saya tuliskan 7 aturan ya. Oke, yang akan kita pelajari sekarang itu ada aturan tabel, aturan diagram cabang, aturan perkalian, dan aturan penjumlahan. Nah, ini dulu ya, 4 aturan ini akan kita pelajari sekarang. Untuk sisanya nanti di video selanjutnya. Oke, yang pertama aturan tabel. Kita perhatikan contoh soalnya. Seseorang mempunyai 3 baju dan 5 celana. Tentukanlah banyak cara orang tersebut dalam mengenakan baju dan celana. Di sini ada 3 celana dan 5 baju. Oke, berarti 3 celana dan 5 baju. Oke, untuk celana ini saya misalkan C itu celana gitu ya. Kemudian untuk baju saya misalkan sebagai B. Nah, ini ada tabel. Kalau tabel itu kan terdiri dari baris dan kolom. Nah, menentukan baris dan kolomnya ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, karena celananya ada 3, ini untuk yang kolom pertama saya khususkan untuk celana. Berarti karena ada 3, C1 celana pertama, celana kedua, dan celana ketiga. Atau boleh juga untuk ke bawahnya nggak mesti celana. Misalkan mau baju 5, berarti tambahkan berarti ya kurang. Berarti B1, B2, B3, B4, sampai B5. Itu ya. Nah, karena ini dibuat celana, untuk kolomnya berarti tentu yang barisnya itu untuk bagian bajunya. Berarti ada baju pertama, baju kedua, baju ketiga, baju keempat, ada baju kelima. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang-pasangkan. Berarti dari C ke B gitu, atau dari B ke C boleh, bebas ya. Oke. Dari B ke C deh. Berarti ini B1 C1, B1 C2, B1 C3. Artinya apa? Berarti kita bisa menggunakan baju pertama dipasangkan dengan celana pertama. Baju pertama bisa dipasangkan dengan celana kedua. Kita bisa menggunakan baju pertama tapi celananya celana ketiga. Oke, maksudnya seperti itu ya. Oke, dilanjutkan berarti ini baju kedua kita pasangkan dengan C1, B2 C2, B2 berarti C3 dan seterusnya ya. Ini berarti dan seterusnya lakukan dengan cara yang sama. Oke, berarti ini B5 dengan C1, B5 C2, B5 C3. Nah, kita tinggal hitung sekarang ada berapa pasangan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3 ada 15 cara. Oke, jadi ada 15 cara orang tersebut dalam mengenakan baju dan celananya. Seperti itu. Ini dengan menggunakan aturan tabel. Nah, sekarang yang kedua yaitu dengan menggunakan aturan diagram cabang.
Nah, ini soalnya masih menggunakan soal yang pertama sama. Berarti bisa diselesaikan dengan menggunakan diagram cabang atau aturan kedua. Bagaimana caranya? Ini cukup mudah. Ada 3 baju dan 5 celana gitu ya. Bajunya itu dimisalkan sebagai B, baju pertama. Oke, kita tinggal buat cabang-cabangnya ya. Kita tinggal pasang-pasangkan saja, berarti dengan 5 celana. Berarti ada celana pertama, celana kedua, ketiga, keempat, dan celana kelima. Nah, ini kita tinggal buatkan cabangnya seperti ini. Oke. Nah, sama ya. Baju pertama berarti bisa dipasangkan dengan celana pertama. Bisa dipasangkan dengan celana kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan celana kelima. Kalau misalkan kita hitung berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. Oke, ini ingat baru baju pertama. Masih ada baju kedua dan baju ketiga. Dengan cara yang sama kita pasang-pasangkan untuk baju kedua dan baju ketiga. Oke. Berarti bisa dipasangkan dengan C1, C2, C3, C4, dan C5. Oke, ini kita pasangkan seperti ini. Oke. Nah, sama berarti ini pun ada 5 cara yang bisa dipilih. Nah, sekarang yang ini juga sama, C1, C2, C3, C4, C5. Kita pasangkan, buatkan cabangnya seperti ini. Nah, oke. Ini berarti ada 5 cara. Kalau misalkan kita total berarti ada 15 cara orang tersebut untuk mengenakan 3 baju dan 5 celana. Nah, ini dengan menggunakan diagram cabang. Yang ketiga, aturan perkalian. Biasanya digunakan untuk kejadian yang terjadi bersamaan. Ini saya masih menggunakan contoh soal yang pertama. Ternyata soal ini pun bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian. Oke, ada 3 buah baju dan 5 buah celana. Bagaimana kalau misalkan menggunakan aturan perkalian? Oke, perhatikan. Karena ini ada 3 baju dan 5 celana, maka caranya kita tinggal kalikan saja. 3 kali 5. Hasilnya adalah 15. Oh, berarti ada 15 cara. Sama ya hasilnya. Itu adalah 15. Nah, yang perlu diingat, aturan perkalian itu bisa digunakan pada kejadian yang terjadi bersamaan. Gitu. Jadi kejadiannya bisa terjadi bersamaan. Contohnya, saya sekarang ini menggunakan celana dan baju. Ya, kondisi sekarang nih, saya ini menggunakan celana dan baju. Jadi bisa dipakai secara bersamaan. Maka itu bisa menggunakan aturan perkalian. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Dari kota A ke kota D dapat melalui beberapa jalur, seperti terlihat pada gambar di bawah. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Nah, kalau misalkan kita perhatikan, dari kota A ke kota D itu bisa melalui jalur kota B atau melalui jalur kota C. Oke, kalau misalkan kita mau dari A berangkat ke kota D itu melalui, kita hitung dulu yang melalui B, gitu ya. Dari A ke B itu ada berapa jalan? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 pilihan. Ya, berarti ada 4 cara. Dari B ke D itu ada 3. Berarti totalnya kalau misalkan kita mau berangkat dari A ke D melalui B itu ada 4 kali 3. Hasilnya adalah 12 jalan. Kenapa harus dikalikan? Oke, saya jelaskan. Kalau misalkan kita menggunakan jalan pertama nih ya, menggunakan jalan pertama dari A ke B. Nah, ini kan bisa memilih, bisa dipasangkan dengan jalan pertama, kedua, dan ketiga dari kota B menuju D. Atau ini saya misalkan A, ini B, ini C gitu ya. Berarti dari A ke D itu jalan yang bisa saya pilih itu yang pertama
menggunakan jalan pertama, berarti 1A, 1B, 1C. Ada berapa? Ada 3 jalan. Nah, begitupun kalau misalkan saya menggunakan jalan yang kedua dari kota A menuju B. Nanti dilanjutkan dari B ke D-nya kan bisa memilih A, B, atau C. Ada berapa? Ada 3. Oke, berarti setiap satu jalan yang dipilih dari A ke B itu ada 3. Maka kita kalikan. Jadi ada 4 kali 3. Hasilnya adalah 12. Maka dengan cara yang sama, kita bisa menghitung jalan A menuju D yang melalui apa nih, berarti melalui kota C. Dari A ke C ada 3 ini ya, dari C ke D ada 3, berarti 3 kali 3. Hasilnya adalah 9 jalan. Total semuanya ada berapa? Ya kita tinggal jumlahkan, berarti ada 21 jalan. Jadi total rute atau jalan yang dapat dilalui dari kota A menuju D itu totalnya ada sebanyak 21 jalan. Nah, itulah 4 aturan dalam kaidah pencacahan. Untuk aturan-aturan yang lain silahkan dilihat pada video bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.